Nah, biasanya kalau kita warung-warung kecil itu tidak ada ya. Nah, maka apa yang akan dilakukan ketika kamu akan belajar tentang jurnal khusus ini? Kamu bisa menjelaskan pengertian jurnal khusus itu dengan lisan. Nah, lalu yang kedua, kamu nanti bisa memahami. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari jurnal khusus itu sendiri secara tertulis. Lalu kamu juga bisa membedakan apa perbedaan dari jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, itu dia ya. Jadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kenapa harus dibutuhkan jurnal khusus ini? Misalnya, nah, kalau kita di warung-warung belanja, pasti ada yang utang kan? Iya enggak? Ada yang utang. Ada nggak buku khusus catatannya? Kalau daftar utang-utang, ada nggak? Kenapa nggak asal-asalan aja dicatat? Biar apa? Biar nanti ketika penagihan itu gampang, ya kan? Nah, jadi gampang dia nanti menagihnya karena sudah ada khusus untuk mencatat bonbonnya. Lalu berapa yang sudah dicicilnya? Oke, silakan buka PPT yang sudah ibu bagikan di website masing-masing. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Sama. Kenapa perlu menggunakan jurnal khusus di perusahaan itu? Supaya ada transaksinya ya. Supaya transaksinya itu ada. Terus nanti kalau transaksinya ada, pencatatannya juga lebih mudah. Iya, karena sudah perusahaan besar. Nah, dari gambar tersebut, jurnal khusus apa yang perlu dibutuhkan di situ? Pembelian, oke bisa. Penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Oke. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan secara khusus untuk mencatat transaksi yang terjadi berulang-ulang dan sejenis, di mana setiap transaksi dikelompokkan berdasarkan jenis transaksinya sehingga pencatatan lebih mudah sesuai dengan transaksi yang terjadi dalam perusahaan ganda. Jenis-jenis jurnal khusus. Nah, yang pertama ini adalah jurnal pembelian. Nah, apa itu jurnal pembelian? Transaksi pembelian barang janda atau barang lainnya secara kredit. Ingat, kata kuncinya kalau di jurnal khusus pembelian itu kredit. Jurnal pengeluaran kas. Nah, ini. Jadi kalau pengeluaran kas semua uang yang kita keluarkan. Nah, lalu nomor 3 itu jurnal penjualan, yaitu untuk transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Lalu yang keempat itu ada jurnal penerimaan kas. Penjualan itu dilakukan secara tunai maka akan diterima uang. Yang kelima itu adalah jurnal umum. Maka ini transaksi yang dimasukkan ke sini itu yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Bukan itu. Ya, perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Ya. Nah, dari segi formatnya, jurnal umum itu terdiri dari tanggal, nama akun, keterangan, referensi, kolom debit dan kolom kredit. Nah, jadi dapat dikatakan juga hanya terdiri dari 2 lajur dalam debit dan kredit. Nah, jurnal khusus itu apa? Iya, disesuaikan dengan kolom-kolom yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi yang sejenis. Lalu yang kedua, Data pendapatan juga terdiri dari banyak lajur tergantung dari transaksinya kalau dari beda dari kredit. iya dapat dikatakan juga terdiri dari banyak lajur. Tadi kalau yang selama ini mau ajarin kan kalau jurnal umum kan dia langsung garis miring kan, ya kan, cuma debit dan kredit. Tadi kalau jurnal khusus banyak nggak kolomnya? Banyak. Nah itu yang membedakan. Dari segi pencatatannya, seluruh transaksi dengan jenis yang berbeda dicatat dalam satu jurnal saja. Jurnal umum selama ini kan nggak ada yang disuruh kan, bisa-bisa nggak ada, samakan aja semua. Nah, lalu kalau nanti di jurnal khusus, seluruh transaksi akan dicatat sesuai dengan jenisnya dalam beberapa jurnal yang sesuai. Ya, jadi nanti kamu tidak harus memilah transaksinya, apakah dia jenis pembelian, apakah jenis penjualan, penerimaan
Domi dengan Jari Ahmad, Rizky dan si Andrew. Itu satu kelompok. Siapa? Kevin, Domi dan anak selama bisa telat? Telat. Gimana? Tadi saya telat bangun. Telat bangun. Besok jangan lagi telat bangun loh. Nah, pertanyaan pertama di situ analisislah mengapa perusahaan dagang perlu membuat jurnal khusus. Lalu yang kedua, jika dalam suatu perusahaan menjual bukan barang dagangan secara kredit, bagaimana perlakuan akuntansinya? Yaitu karena dengan adanya jurnal khusus kita bisa tahu pemasukan dan pengeluaran, potongan harga sampai retur barang pun juga harus dicatat. Nah, dengan adanya jurnal khusus ini juga dapat memudahkan pekerjaan kita dari segi yang pertama, kemudahan pencatatan secara sistematis. Nah, pengelompokan pencatatan transaksi dalam jurnal khusus membuat proses pembuatan laporan keuangan menjadi lebih sistematis. Jurnal khusus di perusahaan dagang itu sangat penting. Dengan jurnal khusus kita bisa tahu pemasukan dan pengeluaran, potongan harga hingga retur barang pun juga harus dicatat. Jadi jelas ya di situ, hampir sama semua jawabannya. Nah, jadi mengapa perusahaan dagang perlu membuat jurnal khusus? Biar ini memudahkan perusahaan untuk melakukan controlling, ya. Jadi nanti langsung apa pembagian tugasnya itu juga jelas. Jadi orang semua tadi kan udah Ibu katakan bahwa setiap jurnal khusus itu ada satu penanggung jawab, ya kan? Nah, dengan ada jurnal khusus ini tadi sama seperti yang kalian katakan, ini akan memudahkan pencatatan, lalu memudahkan untuk melihat transaksi apa aja yang terjadi, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika dalam suatu perusahaan menjual bukan barang dagangan secara kredit. Nah, tadi kan yang dijual semua di situ kan barang dagangan. Kalau tidak barang dagangan, maka dia akan dicatat sebagai piutang. Oke, itulah dia. Jadi ya, tepuk tangan untuk dulu semua kita. Yang bisa menjelaskan apa itu jurnal khusus? Apa tadi jurnal khusus? Oke, Rizka, silakan. Merupakan suatu proses data yang dilakukan secara harian, baik itu dari segi pembelian, penjualan, penerimaan kas, Kedua, pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjelaskan jenis-jenis jurnal khusus? Oke, silakan Pani, jenis-jenis jurnal khusus. Di dalam jurnal khusus itu ada jurnal pembelian, yaitu transaksi perdagangan yang secara kredit. Ya.
Sedangkan jurnal pengeluaran kas yaitu secara tunai. Dan jurnal penjualan itu transaksi perdagangan secara kredit. Oke, kredit. Lalu Itu aja. itu aja. Oke. Nah, hal yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum? Kalau jurnal khusus itu terdiri dari nama akun, kolom referensi debit, kolom debit dan kolom kredit. Sedangkan kalau jurnal umum itu dia itu ada kolom-kolom tersendirinya. Nah, kalau jurnal khusus itu diposting ke buku besar setiap harinya, sedangkan jurnal umum itu diposting setiap seminggu sekali, 2 minggu ataupun setiap bulan. Oke, maka dapat kita simpulkan tadi seperti yang dikatakan teman-teman kamu. Nah, jurnal khusus itu adalah jurnal yang khusus mencatat transaksi-transaksi tertentu. Tidak semua transaksi itu dicatat di jurnal khusus. Maka jurnal khusus itu ada 4 tadi. Pertama pembelian. Pembeliannya yang dilakukan secara apa? Kredit. Lalu penjualannya dilakukan secara kredit. Lalu ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas. Lalu perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, kalau dari segi pencatatan, kalau khusus itu secara periodik ya, per 2 minggu atau per sebulan, ya kan? Kalau umum dia harian. Nah, semua transaksi dicatat di situ. Tapi kalau jurnal khusus tidak, hanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perusahaan dagang itu sendiri, gitu kan? Nah, lalu kalau dia jurnal umum, kolomnya sedikit, ya kan? Kalau jurnal khusus itu banyak. Nah, lalu penanggung jawabnya kalau jurnal umum berapa orang? 1. Kalau jurnal khusus beberapa orang, sesuai banyaknya jurnal khusus yang dikeluarkan. Misalnya kan ada 4 tadi kan. Nah, itulah. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Maka untuk tugas boleh kamu cross-check di link e-learning kita. Untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, nah dari soal-soal yang kita sudah kerjakan dan kamu kerjakan di rumah, kita akan bahas minggu depan. Pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akan tutup dengan doa yang dibawakan oleh Alex. Silakan Alex. Kita bersatu dalam doa menurut ajaran agama dan